wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening. Okay, my all student, today I will explain about material. The title of the material is past continuous tense. Okay, my student, what is past continuous tense? Past continuous tense atau past progressive adalah suatu bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung atau terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Okay, next. Structure of past continuous tense adalah yang pertama ini yang kita sebut dengan positive form. Polanya adalah ini yang terdiri dari subjek, subjeknya meliputi I, she, he, it. Ini disebut dengan singular atau subjek yang bentuk tunggal. Kalau yang bawah ini namanya adalah subjek plural atau lebih dari satu atau jamak. Nah, to be-nya ini penggunaannya, to be-nya dalam past continuous tense itu menggunakan to be bentuk lampau, yaitu was sama were. Kalau subjeknya tunggal kita menggunakan was, kalau jamak lebih dari satu, for example you, will, they, kita menggunakan were. Setelah were ini diikuti oleh reading, yaitu kata kerja bentuk ing. Terus setelah verb ing diikuti dengan objek. Objeknya itu bisa noun, bisa adverb. Adverb itu ada dua, ada adverb of time, ada adverb of place. Oke, next. Ini yang positive form. Berikutnya yaitu yang negative form. Kalimat yang berbentuk negatif. Subjeknya yaitu sama seperti itu. Kita tinggal menambah not after to be, yaitu was not. Yang bawah menjadi were not. Kalau disingkat was not, wasn't. Yang were not, weren't. After this, reading, yaitu verb ing. After verb ing, object, negative form. And next, interrogative form, kalimat tanya. Ini polanya, yaitu to be ada di awal atau di depan, yaitu was, were, subjek, terus verb ing, baru objek. Ini kalau bentuknya kalimat tanya. Oke, itu tiga bentuk daripada past continuous tense. Yang pertama yaitu positive form, negative form, and interrogative form. Oke, selanjutnya yaitu fungsi past continuous tense atau the function of past continuous tense. Itu ada 4. Yang pertama yaitu menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau. For example, I was reading a book yesterday. I was reading a book yesterday. What in the meaning? Saya sedang membaca buku kemarin. Polanya yaitu subjek, to be, verb ing, object. Oke, next, the second function. Fungsi yang kedua, bahwa past continuous tense itu suatu kejadian atau peristiwa yang belum selesai ketika perbuatan lain itu dilaksanakan atau terjadi. For example, I was watching TV when my friend came. Artinya adalah seperti ini, saya sedang menonton TV ketika teman saya datang. Kita menggunakan when. Oke, next, fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga yaitu menyatakan dua kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama di masa lampau. Jadi kegiatan atau peristiwa ini terjadi bersamaan dalam bentuk lampau. Example, my father was reading his paper while my mother was cooking in the kitchen. Kita menggunakan kata penghubung while. While itu diartikan sementara atau pada saat. Jadi ini artinya ayah saya sedang membaca Quran sementara ibu saya sedang memasak di dapur. Ini suatu peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama tapi di masa lampau. Oke, jadi polanya itu yang fungsi bentuk ketiga. Yang terakhir yaitu fungsi yang keempat, menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi secara bertahap. For example, ini the flower was blooming. Jadi bunga itu sedang mekar. Bunga itu sedang mekar. Ini kan bertahap ya, tapi dalam bentuk lampau. Ya, oke, itu 4 fungsi daripada past continuous tense dalam suatu kalimat ya. Itu yang bisa membedakan nanti. Next, sekarang
time cycle, waktu yang digunakan dalam past continuous tense itu apa saja. Ini biasanya yang pertama yaitu of time ya, all day yesterday, yang artinya adalah sepanjang hari. And then the whole yesterday, kemarin lusa. And then when or while, yang tadi dalam contohnya sudah kita singgung ya, yang artinya adalah bisa ketika, kali pada saat, atau sementara. Dan yang terakhir ini hanya contoh kata-kata waktu ya, the whole day last week, sedang waktu yang digunakan dalam past continuous tense, for example like this. Okay, my good student, thank you very much your attention. I hope you understand what I say. This time is over, I think enough, and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.